Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelina Esa Fitri dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan berbagi informasi sedikit tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Beliau meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini sejak dari tahun 1927 sampai 1980. Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak, dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman si anak. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dapat dimodifikasi. Nah, pada teori kognitif Piaget ini terdapat beberapa konsep perkembangan kognitif anak, yaitu skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan atau ekuilibrasi, dan organisasi. Skema diartikan sebagai konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya. Dalam hal ini, otak akan melakukan penyesuaian sesegera mungkin setiap ada pengalaman baru. Proses adaptasi pada seorang anak akan terjadi secara otomatis jika mereka melakukan kegiatan yang berpengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi berarti memasukkan. Artinya, anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat yaitu akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak selalu berupaya untuk mengubah lingkungan di luar dirinya agar bisa sesuai dengan keinginannya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu keseimbangan atau ekuilibrasi. Proses ekuilibrasi ini yaitu proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Nah, arti dari keseimbangan yang dimaksud ini adalah suatu proses penyeimbangan antara keinginan dan tuntutan di luar dirinya. Anak akan mengalami ketidakseimbangan kognitif dan merasa kurang nyaman ketika proses akomodasi dan asimilasi ini berlangsung. Dan yang terakhir adalah organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah penggabungan beberapa ide tentang sesuatu ke dalam cara berpikir yang dapat diterima oleh akal. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan asimilasi dan akomodasi. Nah, sekarang berlanjut pada tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan terakhir tahap operasional formal. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, di mana berlangsung di usia
mulai dari lahir hingga usia 2 tahun, di mana bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif ini berpusat pada aspek alat indera atau sensori dan gerak atau motor. Pada tahap ini, usia ini, anak mengenal dunianya itu melalui gerakan tubuhnya, melalui alat inderanya dengan mendengar, melihat, meraba, dan gerak tubuh seperti memegang atau menyentuh dan gerakan tubuh yang lainnya. Yang kedua, pada tahap praoperasional, yaitu dimulai pada usia 2 hingga 7 tahun, di mana pada tingkat ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisir. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Di usia ini, cara berpikir anak pada bertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Di usia ini yang terjadi pada usia 7 hingga 12 tahun. Pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Di usia ini, sifat egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, dimulai pada usia 12 tahun ke atas. Pada periode ini anak dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membantu operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Di usia ini pula anak juga berpikirnya lebih matang dan mampu memahami bentuk argumen sehingga tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang teori perkembangan Piaget serta tahap-tahapannya. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.